Strategi Kewirausahaan Digital Rudiantara menjelaskan bahwa adaptasi adalah kunci. Adaptasi adalah kunci dari ketahanan bisnis yang maksimal. Dalam beberapa jurnal, terdapat istilah creative disruption, yaitu sebuah konsep yang menjelaskan bahwa teknologi lama akan tergantikan oleh teknologi yang lebih baru. Pola ini membuat tuntutan agar terus kreatif dan inovatif, termasuk dalam memahami pola bisnis yang ada di Indonesia. Adanya pertumbuhan startup e-commerce dan media sosial, masyarakat diharuskan beradaptasi agar tak tertinggalan zaman. Bagaimana sih menjadi seorang wirausaha digital itu? Kehadiran wirausaha digital berpotensi memunculkan perusahaan rintisan yang seringkali membuat terobosan-terobosan melalui teknologi disruptif. Kehadiran perusahaan jenis ini sangat membantu konsumen. Dikarenakan apa? Dikarenakan memberi solusi, kemudahan, kenyamanan, serta harga yang relatif murah. Memahami seluk-beluk wirausaha digital. Kewirausahaan adalah kemampuan mengubah setiap peluang menjadi tantangan yang bernilai ekonomi. Saat kemampuan ini disinergikan dengan kompetensi di bidang teknologi, maka lahirlah kemampuan wirausaha di bidang teknologi yang disebut teknopreneurship. Kata teknopreneurship bermakna wirausaha digital merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneur. Elemen-elemen pendukung lahirnya wirausaha digital: inkubasi bisnis atau pembiayaan pemasaran, teknologi, institusi pendidikan, riset dan pengembangan, serta regulasi pemerintah. Pada wirausaha digital pemula dapat mengikuti pre-inkubator yang diselenggarakan oleh Kibar dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Indonesia ataupun Badan Ekonomi Kreatif Bekraf melalui Bekraf for Pre-Startup. Tahapan pre-inkubator oleh Kibar dan Kemkominfo: Ignition, Workshop, Hacksprint, Bootcamp, Incubation. Gerakan Nasional 1000 Startup Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk melahirkan perusahaan rintisan yang berkualitas guna menyelesaikan permasalahan besar di Indonesia. Program inkubator diarahkan untuk melakukan validasi ide bisnis yang masih mentah. Sejumlah program inkubator yang ada di Indonesia antara lain Indigo Inkubator, Telkom, Star Surabaya, Kibar dan Pemerintahan Surabaya, Binus Startup Accelerator, Universitas Bina Nusantara. Setelah melalui program inkubator, tahapan selanjutnya adalah program akselerator yang diarahkan untuk memaksimalkan potensi ide bisnis agar semakin siap di pasaran. Beberapa komunitas akselerator di Indonesia: Jakarta Founder Institute, Idebox, dan Alpha Startup, menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. 1. Mengidentifikasi ide bisnis. Peluang dapat muncul dari hobi yang dimiliki seseorang dan dapat muncul dari hasil pengamatan terhadap tren yang berlangsung di masyarakat. Tokoh yang berhasil merealisasikan ide bisnis yang mereka temukan dari hobi atau kejelian dalam melihat potensi suatu usaha, yaitu Bapak Tirta Mandira Hudi dan Nadiem Makarim. Baringer dan Irland menjelaskan bahwa bisnis bermula dari suatu ide yang dapat dijalankan. Ide itu dapat menjadi sebuah bisnis yang potensial ketika ia mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya, sekaligus memenuhi tujuan dan harapan pencetusnya. So, jangan pernah takut untuk terus menggali
ide-ide atau peluang bisnis yang Anda pikirkan saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Widyasari. Saya dari Prodi Sistem Informasi Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar berbisnis. Banyak yang beranggapan bahwa menjadi wirausaha digital haruslah mereka yang memiliki ketertarikan bisnis atau mengambil sekolah yang berhubungan dengan bisnis, ekonomi, ataupun manajemen. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang harus dimiliki ketika memulai karir sebagai wirausaha digital. Yang pertama, minat. Minat ataupun ketertarikan yang besar dalam menjalankan sebuah bisnis adalah prinsip pertama yang harus dimiliki oleh wirausaha digital. Kecintaan Anda terhadap sesuatu yang Anda akan jalani akan memotivasi untuk terus maju dan mencapai tujuan. Yang kedua, visi dan misi jangka panjang. Pentingnya memiliki visi jangka panjang dalam berbisnis akan membantu dalam menentukan langkah-langkah apa saja yang harus Anda miliki dalam menjalankan suatu bisnis, termasuk menentukan strategi perusahaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Dalam menjalankan suatu bisnis, seorang wirausaha digital haruslah memiliki kemampuan kepemimpinan, minimal memimpin diri sendiri. Jiwa kepemimpinan itu akan membantu Anda dalam menjaga semangat, kepercayaan, serta kerja tim dalam mencapai tujuan bersama. Hal yang perlu diperhatikan saat menganalisis pasar, yang pertama adalah kondisi dan karakteristik pasar, yang kedua, permintaan konsumen, yang ketiga, produk yang sejenis maupun substitusinya, yang keempat, harga pemasaran dan daya beli konsumen, yang kelima, strategi pemasaran yang tepat, yang keenam, produksi penjualan. Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses di Indonesia, mengatakan bahwa akan membangun usaha, membangun jaringan adalah prinsip yang sangat penting. Membangun relasi harus dimulai dari awal Anda merintis suatu usaha. Membuat studi kelayakan usaha atau SKU. Setelah menemukan ide dan peluang bisnis, seorang wirausaha digital perlu melakukan studi kelayakan usaha SKU. SKU adalah proses yang menentukan suatu ide bisnis yang berpotensi menjadi bisnis yang sukses atau tidaknya. 1. Aspek pasar dan pemasaran. Pada pasar dapat digambarkan sebagai suatu hal kompleks yang di dalamnya terdapat peluang dan ancaman, konsumen dan pesaing, daya beli dan kemudahannya. A. Kondisi dan karakteristik pasar. Seorang wirausaha digital perlu mengenali kondisi dan karakteristik tempat yang akan dijadikan pasar atau barang dan jasa. Dalam karakteristik ini ada beberapa contoh, diantaranya jumlah pemain, tipe produk, kontrol terhadap harga, prasyarat masuk ke suatu pasar, persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Itu dari beberapa model pasar. Yang B. Permintaan konsumen. Relasi antara wirausaha digital dan konsumen dibangun untuk melalui penawaran dan permintaan atas barang dan jasa. C. Produk sejenis maupun substitusi. Dalam mengidentifikasi produk sejenis, hal pertama yang harus dilakukan adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang pembeli berbeda atau market segmentation. D. Harga pasaran dan daya beli konsumen itu menetapkan harga jual barang dan jasa. Yang harus diperhatikan melalui kemampuan masyarakat dan membelanjakan uangnya untuk usahanya. E. Strategi pemasaran yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang tepat. Jadi dari beberapa hal yang menentukan keberhasilan pemasaran mencakup desain atau barang seperti merek, logo, atau kemasan dan lainnya. Setelah itu ada prediksi penjualan. Dari prediksi penjualan ini ada beberapa tahap yang dilakukan untuk melakukan prediksi penjualan, meliputi pengumpulan data primer atau survei, seperti sekunder yaitu buku dan jurnal. Kajian terhadap aspek pasar dan pemasaran dilakukan untuk mengaskan bahwa usaha yang dijalankan berpotensi mengalami peningkatan penjualan hingga menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada 2. Aspek teknis dan produksi.
Dalam pembahasan mengenai kajian terhadap aspek pasar, seorang wirausaha digital berusaha mencari informasi tentang apa kebutuhan dan harapan besar tentang suatu produk itu. Dari beberapa aspek analisis teknis dan produksi bertujuan dengan maksud yaitu ada beberapa. A. Yaitu memvalidasi ide dan peluang bisnis. 2. Mengembangkan sebuah ide. 3. Memperkirakan tenaga pasar suatu barang atau jasa. 4. Melakukan tes pasar atau atas barang atau jasa yang baru. Yang ketiga yaitu aspek manajemen. Untuk memastikan kelangsungan sebuah usaha, seorang wirausaha digital harus memastikan bahwa ia memiliki sumber daya yang cukup. 4. Aspek keuangan. Dari aspek keuangan ini sangat diperlukan untuk mengukur portabilitas usaha di masa yang akan datang. Kelima, aspek hukum dan perizinan. Penilaian atas keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen sebelum mulai menjalankan usaha merupakan hal yang penting untuk menentukan dokumen-dokumen yang dimaksud, antara lain mengenai badan hukum, perizinan, dan sertifikat. 6. Aspek lingkungan. Di lingkungan dapat berperan sebagai peluang sekaligus ancaman atas keberlangsungan sebuah usaha. Merancang manajemen bisnis, sumber daya manusia, daya dan pemasaran. 1. Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah komponen yang sangat penting saat Anda sedang merintis suatu bisnis, baik itu bisnis yang Anda jelaskan sekarang maupun bisnis yang sudah berkembang ke taraf yang lebih besar lagi. Lalu ada kebutuhan tenaga harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi yang usaha Anda jalani agar penempatan SDM sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan yang diperlukan usaha Anda, seperti analisis kebutuhan tenaga kerja, kekurangan pegawai, kelebihan pegawai, tercukupi perekrutan, pensiun dini, dan tidak ada aksi. Itu adalah sebuah gambaran untuk menganalisis sebuah kebutuhan tenaga kerja atau usaha Anda. Lalu di sini ada 2. Manajemen biaya. Dari manajemen biaya, bisnis bisa dikatakan memperoleh keuntungan saat pendapatan yang diterima melebihi pengorbanan dalam usaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Beberapa manajemen biaya yaitu di antara lain A. Menganalisis biaya operasional. Analisis biaya ini juga akan membantu Anda dalam menetapkan harga yang menguntungkan atas hasil produk usaha Anda dan menghitung laba yang dapat Anda peroleh dari usaha Anda sendiri. B. Membuat catatan keuangan. Catatan keuangan ini sederhana, terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Jadi Anda di sini bisa membuat laporan pelaksanaan dari rancangan biaya operasional yang sudah Anda buat sebelumnya. Selanjutnya ada C. Menghitung keuntungan dan kerugian. Cara sederhana dalam menghitung keuntungan dan kerugian ini adalah mengurangi biaya produksi yang akan Anda keluarkan dengan hasil penjualan produk dan pengolahan keuangan yang akan Anda membuat dalam menetapkan target keuntungan dan meminimalisasi risiko kerugian yang dapat saja terjadi. 3. Pemasaran secara umum. Sebelum melakukan pemasaran, Anda harus mengidentifikasi konsumen yang akan Anda targetkan dengan menggunakan teknis analisis sebagai strategi pemasaran STP, segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar merupakan upaya memetakan siapa saja yang berpotensi menjadi konsumen dan produk, kondisi wilayah apa yang mendukung perjualan, termasuk seberapa besar lanjutan setelah Anda berhasil melakukan segmentasi pasar dengan memilih 1 atau 2 segmentasi pasar yang paling mungkin disasar oleh Anda dalam bisnis tersebut. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Helena Enziani dari Prodi Sistem Informasi Reguler semester 4. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Desiani dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman dari buku yang telah saya baca. Yaitu, pada pertengahan tahun 2015, Jakarta dihebohkan dengan kemunculannya perusahaan transportasi yang berbasis aplikasi.
kemunculan ini memunculkan banyak pro dan kontra. Namun, tidak lama setelah itu muncul pula sebuah platform jual beli online yang mana sangat mempengaruhi turun atau naik turunnya dari penjualan retail konvensional atau toko-toko konvensional. Nah, dua contoh ini adalah pengaruh dari kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh konsumen dan penjual untuk sistem perdagangan yang berbasis elektronik atau berbasis teknologi. Apalagi di Indonesia adalah negara yang pertumbuhan internetnya itu terbesar di dunia, yaitu sehingga mencapai 51%. Nah, karena banyaknya atau tingginya angka presentasi pengguna internet di Indonesia, maka ini tuh memunculkan banyak potensi bagi pebisnis untuk beralih ke bisnis digital. Maka karena ini banyak sekali meningkatkan pertumbuhan e-komersi, mulai dari banyaknya platform jual beli online, situs e-komersi yang di web itu makin banyak, terus bahkan juga media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter juga digunakan untuk bisnis online. Nah, menurut Cayapa dan Cheng Lu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan belanja online, yaitu yang pertama adalah kenyamanan. Kenapa orang-orang atau masyarakat itu lebih nyaman menggunakan belanja online? Yaitu yang pertama adalah karena ketika orang-orang itu harus belanja ke supermarket atau ke pasar, misalnya sebagai contoh untuk membeli baju, otomatis mereka harus berdesak-desakan atau harus bermilih-milih gitu, dari sekian banyak baju harus diacak-acak kayak gitu. Tapi kalau misalnya pakai aplikasi berbasis online, otomatis tinggal scroll, cari barang yang dibutuhkan atau barang yang diinginkan tanpa harus berdesak-desakan seperti itu. Terus yang kedua adalah kelengkapan informasi. Nah, kelengkapan informasi itu seperti apa? Jadi ketika kita belanja online, otomatis informasi dari barang yang akan kita beli itu sudah tersedia di kolom tertentu tentang misalnya detail bahan, nama bahan, ukuran, dan masih banyak lagi itu sudah ada detail tanpa harus menanyakan ke si pemilik toko. Ibaratnya kalau misalnya kita beli secara manual, kalau kita misalnya pergi ke sebuah toko, kita mau beli kerudung, otomatis untuk menanyakan nama bahannya kita harus tanya ke si pemilik toko atau si pelayan di toko itu. Namun kalau kita menggunakan situs belanja online ini, kita tidak perlu menanyakan ke si pemilik toko tersebut. Nah, yang ketiga, ketersediaan produk dan jasa. Nah, maksudnya adalah ketersediaan produk dan jasanya itu bisa kita ketahui tanpa harus bertanya kepada si pemilik toko. Contoh, kita akan membeli kerudung 3 buah, ya, 3. Nah, kita tidak perlu menanyakan kepada si pemilik tokonya, stok kerudung yang seperti ini ada nggak kalau misalnya kita beli 3. Jadi tidak perlu bertanya seperti itu, karena sudah lengkap informasinya, ada jumlah stoknya berapa, seperti itu. Misalnya yang warna pink itu ada stoknya berapa, yang warna hitam itu ada stoknya berapa, seperti itu.
Nah, yang terakhir adalah efisiensi biaya dan waktu. Maksudnya adalah jika kita menggunakan platform jual beli online, kita tidak memerlukan waktu yang terlalu banyak. Dan juga efisiensi waktunya itu sangat bisa cepat lah gitu, bisa cepat. Efisiensi biaya juga, karena kalau misalnya kita harus pergi ke toko yang manual, pergi ke sana untuk misalnya membeli kerudung lagi. Jadi kita tidak perlu bensin untuk pergi ke tokonya, terus juga memakan waktu yang banyak untuk pergi ke tokonya gitu. Apalagi kalau tokonya itu jauh, belum lagi kalau tokonya itu tutup atau barang yang mau kita beli itu tidak ada. Nah, jadi itu dengan menggunakan aplikasi berbasis online ini atau aplikasi jual beli berbasis online ini, kita tidak perlu yang namanya pergi ke toko untuk membeli barang tapi barangnya kehabisan. Waktu misalnya untuk jalan ke tokonya itu tidak memerlukan itu, cukup di rumah masuk ke aplikasi jual beli online itu, terus kita bisa pilih barang sesuai kebutuhan kita di rumah. Oke, seperti itu. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas dan banyak yang belum bisa dipahami. Ya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.